Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Alfia, NIM 105721115721 dari kelas M21D. Di sini saya akan membahas ke-13 materi yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama yaitu ada ibadah. Berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih 2017, ibadah adalah bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan apa yang diizinkannya. Secara etimologi yaitu abada ya'budu artinya berserah diri, patuh atau tunduk. Secara terminologi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan segala nama yang meliputi apa saja yang dicintai dan diridhai Allah dari ucapan, amal batin, dan lahiriah. Adapun landasan ibadah, ibadah umum sebagaimana yang dibahas yang terdapat dalam Al-Quran, dalam Quran surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan Quran surah Al-Anbiya ayat 92 yang artinya sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yang kedua ada sholat. Sholat secara etimologi yaitu doa, secara terminologi adalah gerakan yang dilakukan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun landasan sholat sebagaimana yang telah dibahas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga ada zakat. Secara terminologi, zakat yang berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak, yaitu harta yang mencapai nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang keempat itu ada puasa. Puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat. Secara bahasa, puasa berarti menahan. Adapun secara istilah, puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kelima ada haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 197, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah.
Yang keenam itu ada zikir dan doa. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sedangkan zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat akan kekuasaan dan kebesarannya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong dan takabur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Sedangkan doa itu menurut bahasa artinya doa artinya memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut pengertian syariat adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berdoa seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Ahzab ayat 55. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 56. Yang ketujuh itu ada etos kerja muslim. Etos kerja menurut Islam seperti yang dikutip dari laman MUI Digital, seseorang menambahkan pemikiran bahwa bekerja bukan hanya untuk dirinya tetapi juga sebagai bentuk dari amal saleh. Dengan amal saleh, alhasil orang tersebut akan memperhatikan segala bentuk kehalalan dalam pekerjaannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sabda Rasulullah SAW, barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang kedelapan ada fikih keluarga sakinah. Dalam bahasa Indonesia, keluarga diartikan dengan ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Kalau dikatakan berkeluarga, artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Adapun hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah yaitu salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami istri dalam hidup berkeluarga yang dilakukan dengan cara muasyarah bil ma'ruf. Adapun pembinaan keluarga sakinah adalah agar mampu memberikan pengalamannya kepada masyarakat saat berinteraksi dengan orang lain dan mampu mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan kaidah-kaidah ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah dan rumah tangga. Yang kesembilan ada pewaris. Pengertian waris menurut bahasa ini
tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non-harta benda. Ke atas adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam Al-Quran. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran, yang antara lain mengandung makna mengganti kedudukan. Dalam Quran surah Al-Nam ayat 27 ayat 16 mengandung makna memberikan atau menganugerahkan. Quran surah Zumar 39 ayat 74 mengandung makna mewarisi atau menerima warisan. Quran surah Maryam ayat 6. Sedangkan secara terminologi, hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Yang ke-10 ada pengertian wasiat, hibah, dan wakaf. Hibah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Wasiat adalah satu dari bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syariat Islam. Wasiat memilih dasar hukum yang sangat kuat dalam syariat. Wasiat juga disebut testamen, adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pengertian wakaf menurut praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan atau membatasi pemanfaatnya atau tasarruf untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang ke-11 ada pengertian hak asasi manusia. Yang ke-11 hak asasi manusia atau HAM, dalam bahasa Inggris human rights, dalam bahasa Prancis droits de l'homme. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Bersifat universal. Yang ke-12 ada fikih informasi. Fikih informasi adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital dan informasi yang semakin maju, fikih informasi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fikih informasi mencakup berbagai topik seperti penggunaan internet, media sosial, komunikasi elektronik, keamanan data, hak cipta, dan privasi. Fikih informasi juga mempertimbangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi terhadap masyarakat Islam, seperti dampaknya terhadap perilaku sosial, kesehatan mental, dan keamanan online. Yang terakhir atau ke-13 ada pengertian fikih lalu lintas. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi terjadi pada mobil penumpang 8,73% per tahun, kemudian diikuti oleh